Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu ya di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, anak-anak ibu mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Dan yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, anak-anak ibu hari ini mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Ya anak-anak ibu, setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda ya nak. Nah, berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau kering disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Nah, contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu tumbuhan bakau. Nah, daun tumbuhan bakau ya, dia itu berbentuk kaku dan tebal dengan permukaan licin yang fungsinya untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Ya, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena daunnya selalu terkena air. Kemudian ada eceng gondok. Eceng gondok memiliki pangkal daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Kemudian eceng gondok ya, dia memiliki akar yang sangat lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Kemudian yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku. Nah, selanjutnya ada penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Ya, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kemudian ada tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek yang memiliki mahkota yang warnanya sangat mencolok. Kemudian memiliki kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga sehingga membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, ibu juga akan menjelaskan penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, tumbuhan tidak dapat bergerak kan atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri nak untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh penyesuaian diri tumbuhan
untuk melindungi diri dari pemangsa, yaitu tumbuhannya memiliki duri. Ada beberapa contoh tumbuhan yang memiliki duri pada batang yang fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya ada tumbuhan mawar, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ya, mereka memiliki duri untuk melindungi diri dari pemangsa. Pemangsanya itu bisa berupa hewan ya. Yang kedua, ada tumbuhan yang memiliki rambut halus. Contohnya ada bambu, jagung, dan tebu yang memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Fungsi rambut tersebut untuk apa? Untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Kemudian yang ketiga, ada tumbuhan yang memiliki daun yang tajam, yang fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa juga ya. Contohnya ada nanas, lidah buaya, dan kaktus. Kemudian yang keempat, ada tumbuhan yang menghasilkan getah. Ya, contohnya ada sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka yang dapat menghasilkan getah jika tergores. Ya, getah tersebut akan menempel pada tubuh pemangsa, yaitu hewan, sehingga hewannya sulit untuk bergerak. Ya, pada beberapa tumbuhan getahnya juga dapat menghasilkan perih pada kulit, sehingga hewan-hewan tidak berani untuk memakannya. Kemudian yang terakhir, ada tumbuhan yang menghasilkan racun. Ya, contohnya ada tumbuhan jarak. Ya, buah jarak mengandung racun yang sangat mematikan bagi hewan jika hewan tersebut memakan buah jarak ini. Alhamdulillah, kita sudah belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama, ada penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Ada tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, di lingkungan berkadar garam tinggi, dan di lingkungan air, kemudian ada di lingkungan lembab. Kemudian kita juga sudah belajar tentang penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ya, seperti bunga rafflesia dan tumbuhan mawar, melati, dan anggrek. Ya, Nak ya. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa. Seperti tumbuhan yang memiliki duri, memiliki rambut halus, memiliki daun yang tajam, menghasilkan getah, dan menghasilkan racun yang fungsinya untuk melindungi diri dari pemangsa jika ada pemangsa yang ingin memakan tumbuhannya. Anak-anak ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita wajib merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak ibu semua, semoga anak-anak ibu paham ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.